Saya mau minta tanggapan sedikit mengenai hari jadinya Cinematheque. Ya, ini dengan dengan slogan bahwa arsip tidak pernah berbohong dengan penerbitan buku 100 orang kuat perfilman Indonesia. Mungkin bisa diperjelas ya oleh Bang Aklis, silahkan. Ya, satu ya, 45 tahun sinematik Indonesia. Biasalah pada setiap ulang tahun kita coba untuk memperingati sebagai ungkapan syukur kita sekaligus panggilan tanggung jawab kita atas amanah bagaimana sinematek ini yang dibangun waktu tahun 75 itu diresmikan dan sekarang jatuhnya adalah 45 tahun. Kita perlu selalu mengevaluasi, mengingat, mengenang selain doa syukur dan sebagainya. Bentuknya upacaranya seperti tadi ya, ada doa syukur bersama, lalu biasa potong tumpeng tradisi kita, dan yang utama adalah silaturahmi dengan elemen-elemen masyarakat khususnya yang berkaitan dengan film dan masalah kearsipan seperti peneliti dan teman-teman dari perpustakaan arsip dan sebagainya. Yang kedua tentang slogan atau tagline atau apa itu ya namanya, arsip tidak pernah bohong. Itu kan sebenarnya ungkapan yang panjangnya dari pernah disampaikan oleh Pramoedya Anantatur, yaitu bahwa arsip itu tidak pernah bohong karena dia tidak mungkin membohongi diri sendiri. Itu kan namanya arsip kan begitu. Arsip juga menjadi pengingat atau menjadi pengantar kita untuk mengingat sesuatu dari masa lalu. Nah, jadi kalau kita ingin melacak berbagai hal, maka kita bisa berbohong, kita bisa memanipulasi dari sejarah masa lalu dan sebagainya. Tetapi arsip itu sendiri tidak berbohong karena dia adalah otentik. Kelahirannya seperti ini, maka dia seperti ini. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa di tengah apa yang istilahnya hoax, apa yang istilahnya berita bohong atau berita spekulatif atau hal-hal yang sifatnya pencitraan yang kemudian tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan, maka kalau kita berkenan membuka-buka arsip atau kesadaran terhadap dokumen sejarah dan sebagainya, maka kita akan menemukan bukti-bukti, akan menemukan informasi-informasi yang berdasarkan satu fakta, sehingga kebohongan yang melingkari kita itu setidaknya berkurang berdasarkan dari pengetahuan dari arsip-arsip itu. Kenapa kita ambil tagline itu di tengah suasana seperti ini, maka kita tekankan arsip tidak pernah bohong. Nah, Ya. yang ketiga, penerbitan 100 tahun orang kuat perfilman Indonesia. Ini sebenarnya program yang memang berangkat dari data, dari olah data, juga dari dokumen-dokumen arsip dan sebagainya, yang kebetulan Cinematheque ini ke tempatnya. Kalau soal film, memang ini pusat data perfilman selain kita menyimpan film dan sebagainya, sehingga saya yang kebetulan berlatar belakang penulis, wartawan, juga orang film, maka punya kesempatan untuk bisa memberi semacam catatan, membuat semacam catatan dalam bentuk sebuah buku bagaimana kita mengingat atau mengetahui ada 100 orang kuat ya di dalam sejarah perfilman kita itu. Tentu saja sejarah perfilman kita tidak hanya 100 orang itu, juga yang kuat tidak hanya 100 orang itu, tetapi kita coba untuk mengenalkan 100 orang lebih dulu. Selain yang lain-lain di buku itu tertera alasan saya, siapa dan sebagainya, kenapa ini masuk dan sebagainya. Intinya adalah bahwa kita memiliki tokoh-tokoh yang karena perbuatan dan tindakannya dia mempunyai pengaruh besar dalam riwayat perfilman ini, dan pengaruh itu membias sampai pada masa rentang waktu yang panjang berikutnya. Bahkan sejumlah diantaranya pengaruh tindakannya, perbuatannya itu terasa sampai hari ini. Nah, ini tentu saja kita berharap menjadi bacaan yang menambah pengetahuan, wawasan dan manfaat dan sebagainya untuk hari-hari ini, sekarang atau besok atau generasi yang akan datang. Ya, baik. Mengenai apresiasi yang diberikan dari tokoh-tokoh siapa aja nih, Mas? Oke, itu lain hal. Di dalam acara, di dalam kegiatan ulang tahun Cinematheque tadi, ada juga rangkaian acara yang kita sebut
penyerahan Legend Award ya, siap diberi apresiasi gitu ya. Tadi ada 3 keluarga, satu keluarga Bing Slamet, 2 keluarga Bambang Irawan, 3 keluarga Soekarno Enor. Alhamdulillah ketiga-tiganya wakil dari keluarga itu datang. Tadi Bing Slamet diwakili oleh anaknya yang tertua kalau nggak salah, Ferry ya. Terus Soekarno Enor diwakili oleh Rono Karno, kemudian Bambang Irawan diwakili oleh Dewi Irawan. Nah, ini adalah apresiasi sinematik untuk pertama menghargai, kemudian mengingat bahwa pewarisan terhadap profesi itu juga menjadi penting di dalam kerangka kelanjutan media perjuangan bagi yang bersangkutan. Jadi maksudnya adalah Bambang Irawan, Bing Slamet, atau juga Soekarno Enor itu bukan saja dia menjadi legend, menjadi legenda, menjadi aktor atau orang film yang terkesan, tetapi juga mewariskan profesinya itu ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya dan sebagainya. Tentu bukan hanya mereka bertiga, tetapi tahun ini Sinematek memberi penghargaan 3 dulu, nanti tahun berikutnya siapa, tapi kriteria yang ingin kita apresiasi adalah seperti itu. Selain dia legend, dia melakukan pewarisan terhadap keturunannya gitulah kira-kira. Ya alhamdulillah ya mari generasi yang akan datang tidak lupa dengan siapa dia ya. Nanti kita akan memandangi kembali lagu-lagu apa yang alhamdulillah warisan tokohnya ada di kita. Orang lain nggak tahu ya moga-moga ya semoga untuk generasi yang akan datang tahu siapa dan dia bukan hanya melakukan dia seniman dan serba bisa untuk kebersamaan, kelestarian, menjaga Parvi juga ya. Moga-moga akan selalu berkenan untuk Indonesia. Aku cinta